Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 ingin mempersembahkan hasil video kami. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan bahas apa sih itu ACL, PCL, MCL, dan LCL injury. ACL, PCL, MCL, dan LCL injury adalah salah satu jenis cedera yang berada di ligamen lutut. ACL dan PCL adalah ligamen yang berada di dalam sendi lutut dan bertanggung jawab dalam menghubungkan tulang femur, tibia, dan fibula serta mengendalikan gerak rotasi dan ekstensi lutut. Sedangkan MCL dan LCL adalah ligamen yang berada di sisi dalam dan luar lutut serta bertanggung jawab dalam stabilitas lutut. Saat ligamen tersebut mengalami injury, maka efisiensi fungsi pada ligamen-ligamen tersebut akan terganggu. Nah, cedera ini terjadi ketika ligamen tersebut mengalami peregangan yang berlebih, robek akibat trauma ataupun gerakan yang tiba-tiba. Nah, cedera ligamen terbagi menjadi 3 klasifikasi. Grade pertama yaitu rusak ringan atau ligamen hanya meregang ditandai dengan nyeri tekan lokal namun masih stabil. Sedangkan grade 2 atau robek parsial atau bisa juga disebut sebagai ruptur ligamen sebagian ditandai dengan adanya bengkak, nyeri tekan jelas, sulit digerakkan, dan kemungkinan ketidakstabilan. Sedangkan yang terakhir yaitu grade 3 adalah robek total atau ruptur total ditandai dengan bengkak, lutut tidak stabil dan tidak dapat menahan beban. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang etiologi. Yang pertama yaitu etiologi tentang ACL. Di ACL ini terdapat 2 etiologi yaitu non kontak langsung dan juga secara kontak langsung. Yang non kontak langsung itu sekitar 70-80% kejadian itu terjadi karena gerakan tiba-tiba seperti berhenti mendadak, pivoting, ataupun hyperekstensi. Selanjutnya yaitu secara kontak langsung, di mana terdapat benturan ke samping lutut yang menyebabkan si tibia itu dapat terdorong ke depan. Kemudian ada faktor risiko. Faktor risiko yang biasanya terjadi itu yang paling banyak pada perempuan, di mana 2-8 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Karena apa? Karena biasanya ada Q angle-nya itu besar, terus kemudian ada perubahan hormonnya yang beda, dan juga ada kontrol otot yang berbeda. Oke, selanjutnya pada PCL. Etiologinya yaitu ada benturan saat lutut fleksi, di mana nanti ada dashboard injury pas kalian mengendarai, di mana nanti juga ada hiperekstensi atau lututnya itu terlalu lurus berlebihan. Kemudian faktor risikonya itu biasanya terjadi pada laki-laki, di mana laki-laki itu kan biasanya sering mengendarai dan itu merupakan suatu risiko tinggi daripada perempuan. Oke, selanjutnya yaitu MCL, di mana etiologinya yaitu karena valgus stres, yaitu karena adanya tekanan dari sisi luar. Kemudian akibat kontak langsungnya yaitu seperti sepak bola. Untuk kontak langsung yaitu dengan lutut dalam posisi rotasi dan juga valgus. Seringkali berhubungan dengan unhappy trike, yaitu ada MCL, ACL, dan juga meniskus medial. Faktor resikonya itu biasanya terjadi pada laki-laki karena olahraga. Oke, selanjutnya yaitu etiologi dari LCL, di mana terdapat cedera valgus stres, yaitu karena tekanan sisi medial. Kemudian bisa juga karena sering terkena cedera kompleks atau pada bagian sudut posterolateral. Faktor resikonya biasanya pada laki-laki karena frekuensinya itu lebih tinggi seperti saat olahraga gulat. Baiklah, selanjutnya patofisiologi pada ACL atau anterior cruciatum ligament, di mana ini terjadi akibat dari perobekan ataupun peregangan pada serat ligamen di ACL. Nah, ini biasanya terjadi akibat dari pergerakan pemutaran tiba-tiba teman-teman semuanya, seperti tar. Nah, itu biasanya menyebabkan cedera ACL ataupun juga saat teman-teman melakukan lompatan dengan pendaratan yang kurang tepat. Selanjutnya pada cedera PCL atau posterior cruciatum ligament, ini terjadi juga karena diakibatkan oleh peregangan ataupun perobekan pada serat ligamen tersebut.
Ini biasanya terjadi akibat saat teman-teman lututnya ditekuk dan lalu ada benturan keras. Nah, itu biasanya berkemungkinan PCL-nya robek. Selanjutnya pada cedera MCL atau medial collateral ligament, ini terjadi juga akibat peregangan ataupun perobekan pada serat ligamen itu sendiri. Tapi yang kali ini sesuai namanya MCL itu berada pada sisi medial atau sisi dalamnya. Selanjutnya pada cedera LCL atau lateral collateral ligament, ini terjadi dikarenakan adanya tekanan berlebih pada lutut yang menyebabkan peregangan ataupun perobekan pada LCL. Baik teman-teman, ini adalah salah satu contoh cabang olahraga yang berisiko terkena cedera pada ligamen. Yang pertama adalah pemain sepak bola, yang mana ketika lawan tidak sengaja menendang lutut dari lawan mainnya. Oke teman-teman, yang kedua adalah cabang olahraga yang bernama pemain pada atlet basket. Ini ketika mereka melakukan gerakan lompat dan mendarat saat lutut bengkok. Oke teman-teman, yang ketiga adalah cabang olahraga yang bernama volleyball, yang mana ketika mereka melakukan jatuh ke samping saat melakukan gerakan lompat. Oke teman-teman, yang keempat adalah cabang olahraga bulu tangkis, yang mana ketika mereka melakukan gerakan lateral secara cepat. Oke, baik, untuk program exercise untuk pencegahan ACL, MCL, PCL, dan LCL. Yang pertama ada latihan poliometrik, ada 3, yang biasa, yang squat, dan yang one leg. Langsung saja kita praktekkan. Sekarang yang squat. Sekali lagi. Berikutnya yaitu one leg. Oke, untuk di latihan balance atau keseimbangan, kita memakai bosu untuk melatih keseimbangan. Yang pertama squat di atas bosu. Oke, relax. Gini. Oke, yang kedua yaitu single leg squat di atas bosu. Oke, tahan, relax, cukup. Yang ketiga yaitu bridging di atas bosu. Tahan, lagi, tahan, relax, lagi, tahan, relax. Yang keempat yaitu step up di atas bosu. Ya, silakan. Lebih lompat lagi. Oke, sebelahnya. Lagi sekali. Nice. Oke, selanjutnya yaitu latihan zigzag run. Yo, tambah speednya. Oke, nice. Oke, untuk latihan selanjutnya itu leader drill. Yang pertama bisa melompat. Ayo, lompat. Nice, pelan-pelan, fokus, pandangan, lurus. Oke. Selanjutnya itu latihan forward step. Ayo, lebih cepat. Putar lagi habisnya. Ayo, putar. Lebih cepat. Ayo. Oke, selanjutnya yaitu latihan lateral in out. Ayo, ditambah speednya. Lebih cepat. Terus. Oke. Selanjutnya itu latihan straddle hook. Ayo ditambah speednya ya. Terus. Terus. Lebih cepat lagi. Selanjutnya adalah edukasi agar terhindar dari cedera pada lutut. Yang pertama, melakukan pemanasan. Melakukan pemanasan dengan tepat, ini dapat membantu otot-otot di sekitar lutut menjadi lebih fleksibel dan siap menerima beban.
Gerakan pemanasan seperti stretching ringan dan jalan kaki selama 5-10 menit ini dapat meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi. Kemudian yang kedua, meningkatkan latihan penguatan otot kaki seperti squat dan lunges. Nah, otot paha depan atau quadricep dan otot paha belakang atau hamstring ini perlu dilatih agar bisa menopang lutut dengan baik. Semakin kuat otot-otot tersebut, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya cedera. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot inti tubuh dengan melakukan latihan seperti plank dan crunch. Apabila otot inti tubuh ini kuat, maka beban pada bagian lutut juga akan berkurang. Kemudian yang keempat, menggunakan alas kaki yang pas dan nyaman. Sepatu olahraga yang sudah rusak atau tidak sesuai dengan jenis olahraganya, ini bisa memicu cedera. Sepatu yang tepat sesuai jenis olahraga akan memberikan ekstra support pada kaki dan lutut sehingga bisa bergerak dengan lebih stabil dan aman. Kemudian yang kelima, menjaga berat badan ideal. Berat badan yang tidak ideal, terutama obesitas, ini dapat meningkatkan risiko terjadi cedera lutut karena sendi lutut ini menopang beban tubuh yang berlebih. Kemudian yang keenam, melakukan teknik olahraga yang benar. Cedera lutut biasanya terjadi karena teknik olahraga yang salah, entah itu karena posisi yang kurang tepat atau gerakan yang terlalu dipaksakan. Setiap jenis olahraga ini memiliki teknik yang harus dipelajari dan harus dikuasai oleh tubuh agar tubuh terhindar dari cedera. Kemudian yang ketujuh, mengurangi stres. Stres dapat meningkatkan ketegangan otot dan memicu perilaku yang tidak sehat sehingga berdampak pada sendi. Kemudian yang kedelapan, ini beristirahat dengan cukup dan jangan berlatih berlebihan. Terlalu memaksakan diri ini bisa berujung pada overuse injury atau cedera karena penggunaan yang berlebihan. Nah, cedera lutut saat berolahraga ini biasanya terjadi ketika sering melakukan gerakan yang berulang. Kemudian selanjutnya adalah makan makanan yang seimbang. Konsumsi makanan yang padat nutrisi dan akan memberikan tubuh cukup protein untuk membangun dan memelihara otot. Minum banyak air juga akan menghindari terjadinya cedera otot, karena otot yang mengalami dehidrasi akan rentan terhadap cedera. Kemudian, melakukan modifikasi gerakan. Jika suatu aktivitas atau latihan ini menyebabkan tidak nyaman, maka dapat melakukan modifikasi latihan agar lutut tetap aman. Kemudian, yang selanjutnya itu menggunakan pelindung lutut atau knee support. Pelindung lutut ini bisa membantu mengurangi tekanan berlebih pada lutut dan menjaga stabilitas sendi, terutama saat melakukan gerakan yang intens. Sekian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.